Terkait 52 PMI yang sedang mengalami penyekapan di Kamboja, BP2MI menerima informasi tersebut tanggal 18 Juli 2022. Kita langsung bergerak cepat koordinasi dengan Kemlu, yaitu melalui Direktorat Perlindungan WNI. Kemudian kita mampu berkomunikasi di tanggal 19 hingga tanggal 20 Juli dengan 2 PMI yang sedang mengalami penyekapan, yaitu Saudara Andar Sugianto dan juga Yuda Prabowo. Kita tanyakan kondisi mereka dan mereka memberi pengakuan bahwa benar terjadi penyekapan terhadap 52 PMI, benar telah terjadi tindakan kekerasan, ya, fisik, ya, penyiksaan kepada mereka. Kita juga menyarankan ke mereka untuk berkomunikasi langsung memberitahukan ke KBRI di Phnom Penh. Ya. Nah, tanggal 21 kita segera bergerak cepat mengirim surat ke Dubes Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, dan surat itu sudah diterima oleh duta besar kita. Hari ini tanggal 30 Juli 2022, saya tadi menelepon duta besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Saya menanyakan tentang kondisi anak-anak kita yang sedang mengalami penyekapan. Ternyata mereka disekap di satu daerah yang ini jaraknya sangat jauh, kurang lebih 260 km dari ibu kota Phnom Penh. Berarti membutuhkan kurang waktu 6 jam mereka untuk dievakuasi melalui perjalanan darat. Terlebih kondisi jalannya memang rusak, terlebih dalam kondisi hujan. Itu yang disampaikan oleh duta besar. Nah, insya Allah besok akan dilakukan evakuasi. Mereka akan ditampung nanti di tempat penampungan, ya, yang disediakan khusus oleh KBRI di Phnom Penh, dan selanjutnya mereka akan diterbangkan ke Jakarta. BP2MI tentu tinggal menunggu kapan mereka tiba, dan setelah tiba di tanah air menjadi tanggung jawab BP2MI untuk kita pulangkan mereka ke keluarga atau ke daerah asal mereka. Tapi yang paling penting ingin saya sampaikan, 52 PMI yang sedang mengalami penyekapan ini benar-benar tidak tercatat dalam Sisko P2MI, sistem yang kita miliki. Berarti mereka berangkat secara tidak resmi. Nah, peristiwa seperti ini terus berulang karena memang sindikat penempatan ilegal ini terus terjadi, sehingga kita membutuhkan sebetulnya kerja-kerja dari setiap kementerian lembaga untuk serius, ya, tegak lurus pada perintah konstitusi untuk menjaga dan melindungi setiap anak bangsa tidak lagi menjadi korban perdagangan manusia. Tentu tidak hanya BP2MI yang melakukan, tapi bagaimana mandat undang-undang terhadap setiap kementerian lembaga. Kita punya Satgas TPPO, ada 24 kementerian lembaga. Saya yakin jika 24 kementerian lembaga ini konsisten, memiliki komitmen yang sama kepada Merah Putih, memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada setiap anak bangsa, dan kita memiliki komitmen yang sangat kuat bahwa penyelesaian ini dilakukan dari hulu sebelum terjadi kasus-kasus yang sangat memiriskan, yang tentu ini sangat melukai kebangsaan kita. Ini bisa ditangani secara serius, dan setiap waktu, setiap tahun akan semakin berkurang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh siapapun. Kuncinya adalah negara tidak boleh kalah. Negara harus hadir ya untuk melakukan perang terhadap sindikat penempatan ilegal, dan hukum harus benar-benar bekerja. Nah, karena kasusnya sudah di Barreskrim Polri, kita ingin juga nanti 52 anak bangsa yang akan kembali, mereka harus diproses secara hukum untuk memberikan kesaksian, pengakuan siapa yang memberangkat mereka, siapa yang menjadi aktor sehingga mereka harus, ya, menjadi korban penipuan sekaligus perdagangan manusia, sehingga mereka mengalami penyekapan dan juga kekerasan fisik, penganiayaan, ya, di Kamboja. Halo. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, saya dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Oh ya, ya Pak. Ya, saya dapat nomor telepon. Katanya Mas lagi di Kamboja sama teman-teman. Ya, ini ada 23 orang Pak. Ada 23 orang yang lagi di Kamboja. Ya, ini Pak. Oke. Kantor polisi Pak. Oke. Ini aman nggak telepon ya? Nggak diketahui mereka. Pak. Lagi di tempat penampungan atau penyekapan? Ini kita lagi ke kantor polisi Pak. Lagi gimana? Ke kantor polisi. Lagi diantar ke kantor polisi. Ya, ini ke kantor polisi Pak dari semalam. Oh, ini Mas bukan yang tergabung yang di penyekapan kemarin, bukan? Yang
nyewa kapan itu satu kantor sama saya, Pak. Oh, tapi bukan di rombongan yang 60, Mas, bukan di rombongan 60, beda lagi? Beda, tapi satu perusahaan, Pak. Satu perusahaan, oke. Sekarang gini, nama Mas siapa? Saya Fardana, Pak. Fardana ya, oke. Iya. Tadi ibu Mas itu telepon, ya, meminta pertolongan untuk menghubungi, saya minta nomor telepon. Oke, Mas Fardana dengan teman-teman sekarang di Kamboja ya. Iya, iya. Nah, yang dengan rombongan Mas Fardana ada berapa orang? Apa? Benar? Yang dengan rombongan Mas Fardana ada berapa orang? Ada 3 orang, Pak. 3 orang. Ada nggak yang lainnya di tempat-tempat yang berbeda? Kurang tahu itu, Pak. Kurang tahu, oke. Oke. Yang pasti Mas korban penipuan ya? Iya, Pak. Korban penipuan. Berangkat kapan ke Kamboja? Berangkat tanggal 14, Pak. Sampai sini tanggal 14. 14 Juli atau 14 Juli? Bulan Juli, Pak. Oke, Mulai 14. kerja tanggal 15. Dijanjikan pekerjaan apa, Mas? Penipuan online, Pak. Penipuan online. Oke, berarti hampir sama dengan kasus yang lain ya. Nah, sekarang Mas dari posisi ibu kota Kamboja itu berapa jauh? Kita kurang tahu, Pak. Kurang tahu karena nggak mengenal ya daerahnya. Oke, Mas sekarang sudah lapor ke kepolisian setempat belum? Ini baru di polisi kerja semalam, Pak. Oke. Mas bisa berbahasa ini, pakai bahasa apa di sana dengan polisi setempat? Pakai bahasa Inggris, Pak. Oke. Mas sudah kontak KBRI belum? Sudah, tapi nggak ada respon yang jelas, Pak. Belum ada respon yang jelas. Oke, sekarang gini, nanti kalau kita tutup telepon, Mas kirim nama-nama Mas ya, kemudian kirim WA paspornya ya. Semua, Pak. Ya, kirim ya, dipoto paspornya, depannya itu yang ada fotonya. Difoto pakai kamera handphone, dikirim 3-3-nya ya. Kemudian titik koordinat Mas di Kamboja di mana juga kirim ya. Sherlock berarti, Pak. Oke, ya, di Sherlock juga ya. Oke, di Sherlock ya. Nah, nanti kalau dari kepolisian Mas mau kemana? Kembali ke tempat atau tetap di kepolisian? Ya, nggak berani kembali ke tempat, Pak. Nggak berani ya. Mengalami apa oleh majikan? Mengalami kekerasan nggak? Iya, Pak. Mengalami kekerasan? Gimana, Pak? Mengalami kekerasan nggak oleh majikan? Iya, Pak. Mengalami kekerasan, pemukulan? Gimana? Mengalami kekerasan pemukulan nggak? Nggak terlalu, Pak. Oh. Sedikit-sedikit. Oke, makan minum gimana selama ini? Makannya ya aman, Pak. Aman ya, oke. Jadi Mas melarikan diri sekarang ke polisi setempat ya? Iya, Pak. Oke. Kita keluar, akhirnya boleh buat keluar dari perusahaan, tapi dibuang langsung, Pak. Kita nggak dikasih gagal, dikasih transportasi. Kita cuma dibuang Oke. Mas minta keluar dari perusahaan karena pekerjaannya tidak sesuai dengan Mas harapkan kan? Iya, Pak. Ya, disuruh melakukan kerja penipuan online. Mas minta keluar dari perusahaan, kemudian diizinkan tapi tidak diberikan ongkos, kemudian tidak tahu juga harus kemana kan gitu ya? Ya, ada mereka yang mengalami kekerasan fisik, ya. Ada yang teman-teman kita terlantar di luar negeri, ya. Nah, ini potret di satu sisi, ya, potret di satu sisi anak-anak bangsa yang menjadi korban dari sindikat penempatan ilegal. Nah, ini tentu beda jauh dengan potret di sisi lain mereka yang bekerja secara resmi. Maka selalu hindari segala bentuk penipuan melalui media sosial, ya. Tawaran-tawaran yang mengiming-imingi kita mendapatkan pekerjaan, gaji tinggi, bekerja secara cepat tapi tidak melalui pelatihan, itu udah pasti. Ya, mereka akan bekerja secara tidak resmi, apalagi tidak mengantongi dokumen-dokumen, termasuk visa kerja misalnya. Kita doakan ya 3 PMI kita yang sedang di Kamboja yang saya kontak tadi, karena memang tadi ibunya menelepon, menangis ya, untuk kita segera mengambil tindakan cepat ya kepada mereka. Tadi nama Fardana yang kita kontak telepon. Terima kasih Sobat Migran, dengan saya Benny Ramdhani dari Bandung ya, sebelum saya kembali ke Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.